Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal dari kelas 10C nomor absen 17. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan materi kita di modul 3 di bagian D, pokok bahasan materi penyuluhan kehutanan. Telaah terhadap pokok bahasan yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan kehutanan. Misalnya, ternyata menghasilkan beberapa pokok bahasan berikut ini. A. Ilmu budidaya hutan yang tidak hanya berisikan petunjuk atau informasi tentang apa yang harus dikerjakan, tetapi juga mencakup mengapa, bagaimana, berapa, kapan, dan di mana kegiatan itu harus dilaksanakan agar dapat menaikkan hasil fisik dan pendapat ekonomi serta memperbaiki kesejahteraan sosial budaya serta memperbaiki diri keluarganya maupun masyarakatnya. Termasuk dalam materi tentang ilmu budidaya hutan, harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi yang mencakup 1. Teknik budidaya tanaman. 2. Pemilihan benih atau bibit unggul. 3. Perlindungan tanaman termasuk ancaman kebakaran hutan. 4. Penggunaan sarana produksi. Di samping itu, tidak boleh dilupakan penyampaian materi yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dilakukan agar produksi yang dihasilkan nanti dapat dijual untuk memperoleh penghasilan yang baik. B. Ilmu ekonomi kehutanan, yang terutama diarahkan kepada perbaikan pengelolaan usaha tani yang lebih efisien agar dapat lebih memberikan manfaat ekonomi atau pendapatan atau keuntungan yang lebih tinggi. Termasuk dalam ilmu ekonomi kehutanan adalah 1. Pengelolaan usaha tani hutan. 2. Ekonomi produksi. 3. Pemasaran hasil atau kemitraan usaha. 4. Pembiayaan atau analisa usaha tani. 5. Perencanaan dan evaluasi. 6. Akuntansi. 7. Kewirausahaan. C. Ilmu pengelolaan rumah tangga petani. Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan utama pembangunan hutan rakyat pada umumnya adalah petani-petani kecil yang belum dapat memisahkan secara tegas antara pengelolaan usaha tani dan kehidupan petani kecil. Selalu dapat dijumpai adanya kenyataan bahwa kegiatan usaha tani merupakan bagian dari kegiatan rumah tangga secara keseluruhan. Karena itu, kegiatan penyuluhan kehutanan yang terutama ditujukan kepada terwujudnya efisiensi pengolahan usaha tani yang harus pula dibarengi dengan kegiatan penyuluhan tentang pengolahan rumah tangga petani hutan itu sendiri. Tentang hal ini, Peterson 1991 dalam Mardikianto 1991 mengemukakan beberapa pokok bahasan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan rumah tangga petani yang mencakup 1. Pengelolaan tentang makna dan hubungan antara usaha tani dengan ekonomi rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam gambar 9. 2. Pengelolaan ekonomi rumah tangga secara keseluruhan termasuk usaha taninya yang mencakup inventarisasi sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan, optimasi alokasi sumber daya, perencanaan dan evaluasi pengelolaan ekonomi rumah tangga. D. Kelembagaan petani. Berbeda dengan golongan masyarakat yang lain, masyarakat desa hutan pada umumnya masih memiliki hubungan sosial yang sangat erat kaitannya satu dengan yang lain. Hal ini terjadi bukan saja karena masih memiliki hubungan kekerabatan dalam satu sistem keluarga luas atau extended family, tetapi sifat pekerjaan dan usaha tani yang mereka lakukan seringkali menuntut kerjasama dan kesepakatan bersama, seperti dalam perlindungan hama penyakit, mengurus kredit dan sarana produksi, pemasaran hasil, dan lain-lain. Karena itu, di dalam kegiatan penyuluhan mutlak untuk diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan petani, khususnya yang menyangkut dinamika kelompok dan kepemimpinan kelompok tani. E. Politik pembangunan kehutanan.
Disampaikan pokok-pokok bahasan yang telah disebutkan di atas, selain penyuluhan kehutanan, harus pula diperhatikan pokok bahasan yang menyangkut politik pembangunan kehutanan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Termasuk dalam pokok bahasan ini adalah 1. Peranan pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional. 2. Peran, tanggung jawab, dan kewajiban yang dipenuhi oleh setiap petani hutan. 3. Kebijakan-kebijakan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan pemerintah bagi pembangunan kehutanan. Sekian dari video penjelasan saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.